Sudah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN menapaki hari jadinya ke-53. Perjalanan ASEAN dipenuhi beragam capaian dan tantangan global maupun regional. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia berkomitmen untuk membuat ASEAN berperan dan tetap relevan di tingkat dunia maupun kehidupan masyarakat. Simak wawancara jurnalis Kompas TV Timothy Marbun dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Ya, kerjasama negara-negara ASEAN memasuki tahun ke-53 dan tahun ini tentu saja menjadi tahun yang sangat unik karena dirayakan di tengah pandemi yang tidak hanya meliputi ASEAN tapi juga seluruh dunia. Saya saat ini sudah bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi untuk membicarakan bagaimana langkah selanjutnya untuk ASEAN dan juga peran Indonesia di ASEAN ke depannya. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Sehat, baik, ya? Sehat Bu. Jadi saya saat ini memang bertemu langsung dengan Bu Retno, tetap menjaga jarak. Jaga jarak. Jadi tetap saja walaupun bisa melakukan wawancara hadap langsung, tetap saja kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankannya. Bu Retno, ASEAN yang memasuki tahun ke-53, ini suatu pencapaian tentu saja mengingat kerjasama yang begitu erat yang sudah dicapai oleh negara-negara ASEAN ini. Tapi Bu Retno sendiri yang bekerjasama dengan negara-negara ASEAN secara langsung, bagaimana melihat ASEAN di usianya yang ke-53 ini? Jadi mungkin pertama aku ingin dahului dengan ucapan selamat tentunya kepada ASEAN yang telah berusia 53 tahun. Jadi ini adalah usia yang sudah cukup dewasa. Dan di usia yang ke-53 ini kita melihat banyak sekali capaian yang sudah diraih oleh ASEAN. Kita melihat bahwa ASEAN sejauh ini mampu menjadi lokomotif dan mampu memainkan peran sentral di dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ya. Nah, dengan kawasan Asia Tenggara yang relatif stabil dan damai kalau kita banding dengan kawasan lain, maka hal ini telah menciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi lancarnya pembangunan ekonomi, karena kan tidak mungkin ekonomi akan jalan kalau perang, kalau tidak stabil kan. Jadi damai, stabil, dan ini menjadi kondisi kondusif sehingga kalau kita lihat pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi rata-rata dari ASEAN melebihi dari pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Ini harus kita akui. Nah, sekarang kita berada pada situasi yang cukup atau penuh dengan tantangan, ya kan saat ini. Pertama, rivalitas di antara negara-negara besar bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Kedua, kita harus menghadapi pandemi. Di mana-mana, termasuk negara-negara ASEAN, sampai saat ini masih berusaha sekuat tenaga untuk mengelola pandemi ini. Belum lagi kita harus mengelola dampak sosial ekonomi dari pandemi ini yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah besar tantangannya. Oleh karena itu, ke depan tantangan ASEAN akan lebih banyak, lebih bervariasi, lebih tinggi. Oleh karena itu, yang diperlukan oleh ASEAN adalah satu, mengenai persatuan. Kita tidak mungkin untuk maju ke depan tanpa adanya persatuan. Nah, di dalam konteks perdamaian dan stabilitas, di hari ulang tahun ASEAN ini, Indonesia ingin mengingatkan bahwa ASEAN memiliki ZOPFAN. Jadi apa yang termaktub di dalam deklarasi ZOPFAN itu saya kira penting sekali untuk diimplementasikan. Selain itu, ASEAN memiliki apa yang dinamakan Treaty of Amity and Cooperation atau TEC, yang tidak saja tentunya ditandatangani oleh negara ASEAN tetapi diaksesi oleh negara-negara lain. Sudah 40 negara yang mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation. Sehingga Indonesia juga ingin mengingatkan bahwa prinsip-prinsip yang ada di Treaty of Amity ini juga harus terus dihormati oleh semua negara pihak. Sudah ada 40 negara termasuk di antaranya adalah negara-negara kunci seperti
Amerika Serikat, RRT, Jepang, Korea, Ya. Australia, India, itu semua sudah melakukan aksesi terhadap TEC tersebut. Dan tantangan ke depan juga ASEAN harus dapat menjadikan organisasinya atau asosiasinya ini relevan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan masyarakat. Karena at the end, masyarakat harus merasakan manfaat dari keberadaan ASEAN. Kalau dari tadi ke poin pertama yang tadi Ibu gambarkan mengenai persatuan itu sendiri, di tengah pandemi COVID-19, bagaimana Ibu melihat soliditas dari negara-negara ASEAN yang bersama-sama menghadapi pandemi ini? Alhamdulillah kita solid. Jadi kalau kita ingat pandemi ini awal Januari Januari sebenarnya masih banyak terkait dengan Wuhan. Nah, di bulan Februari, tepatnya 15 Februari, ASEAN sudah mengeluarkan statement mengenai COVID. Kemudian di bulan Februari itu juga, para Menteri Luar Negeri ASEAN sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRT. Kemudian pada tingkat leaders, ada 2 KTT. KTT antara para pemimpin ASEAN dan juga KTT antara para pemimpin ASEAN plus 3 negara, RRT, Jepang, Korea Selatan. Jadi disitulah menunjukkan bahwa dari sejak awal pandemi, negara-negara ASEAN menunjukkan solidaritas dan soliditasnya di dalam bersama-sama menangani pandemi ini, tidak hanya di antara negara ASEAN, tetapi juga bersama dengan mitra-mitra kita melalui pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Dan dari pertemuan-pertemuan tersebut antara lain yang penting adalah hasilnya adalah bahwa kita sepakat dan didukung oleh negara mitra bicara kita untuk antara lain refocusing 10% dari dana ASEAN Development Bank untuk menangani COVID-19. Selain itu kita juga sepakat untuk melakukan perlindungan bersama bagi warga negara ASEAN. Jadi saling membantu. Kalau ada warga negaranya yang berada di negara ketiga, kemudian tidak memiliki kedutaan, itu saling membantu. Dan ini juga kita rasakan pada saat kita menangani, salah satunya adalah jamaah tabligh kita yang ada di India. Di antara negara-negara ASEAN kita saling telepon untuk bagaimana kita saling membantu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita. Kemudian kita juga mulai melakukan feasibility study untuk pembentukan pusat koordinasi penanganan darurat kesehatan publik. Karena sekali lagi kondisi darurat kesehatan ini saya yakin bukan yang terakhir kalinya terjadi. Oleh karena itu kita perlu membangun infrastruktur yang kuat di ASEAN untuk mengantisipasi terjadinya emergensi kesehatan di masa yang mendatang, plus lagi pelatihan-pelatihan bagi tenaga medis ASEAN yang kita lakukan dengan Korea Selatan, dengan Tiongkok, dan dengan mitra-mitra kita. Jadi sekali lagi dari sejak awal kita menunjukkan solidaritas dan soliditasnya dalam merespon pandemi ini. Indonesia juga mengusulkan pembentukan ASEAN Travel Bubble untuk essential business travel bubble. Jadi kita sudah mengusulkan, sudah disepakati oleh beberapa leaders pada saat KTT, dan sekarang kita sedang bekerja detailnya. Intinya adalah kita ingin memastikan bahwa hubungan-hubungan ekonomi terutama yang esensial kan perlu mulai digerakkan, tetapi bukan at the expense of kesehatan. Jadi salah kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa misalnya bubble itu dibuat dengan tidak mengindahkan kesehatan. Justru sebaliknya. Yang pertama kali dicatat di dalam rencana pembuatan bubble, travel bubble itu adalah protokol kesehatan. Bu juga mengatakan bahwa direncanakan membuat sebuah task force
untuk menghadapi pandemi. Ini berarti kan belajar dari apa yang terjadi pada COVID-19 ini betul. untuk menghadapi ancaman pandemi lainnya yang bisa saja begitu suatu saat dialami lagi oleh dunia. Ini mungkin bisa dikatakan salah satu sisi yang selama ini belum pernah serius digarap, bahkan di level lain pun, tidak hanya di ASEAN gitu, bahkan di level dunia. Tapi karena COVID-19 akhirnya menyadarkan kita gitu. Apalagi mungkin Bu Retno, hikmah yang bisa diambil khususnya dalam lingkup ASEAN terkait dengan apa yang kita pelajari setelah kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, jadi kan kita banyak sekali terfokus pada isu perdamaian, stabilitas, kesejahteraan, dalam hal ini ekonomi. Kita lupa bahwa semua yang kita bahas itu hanya bisa terwujud kalau pelakunya, manusianya dalam kondisi sehat. Nah, kemudian pandemi terjadi. Itu menyadarkan kita, ya, kesehatan itu penting sekali dan bahkan bisa dikatakan menjadi syarat utama sebelum kita bicara yang lainnya. Semua yang lain lumpuh tanpa itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kalau kita lihat dari satu pandemi ke pandemi yang lain, jaraknya itu semakin dekat. Jadi sekali lagi, pandemi COVID-19 ini saya yakin bukan pandemi yang terakhir. Kita tidak pernah tahu kapan akan ada pandemi lagi. Tapi lebih baik kita siap. Oleh karena itu, pandemi kemarin, pandemi COVID-19 itu menyadarkan kita perlunya diperkuat kerjasama di bidang kesehatan. Infrastruktur yang kuat untuk kerjasama kesehatan, membangun sistem untuk response and preparedness, untuk untuk menanggapi atau menghadapi emergency kesehatan yang akan terjadi di masa yang akan datang.